kita lanjutkan. Ini tarif dan dasar pemungutannya. Kalau tadi siapa pemungut dan apa objeknya, kalau sekarang ini tarif PPh-nya. Untuk impor, yang pertama tadi kan impor ya, impor dan ekspor komoditas batubara. Untuk impor, kalau ada pihak badan atau orang pribadi yang melakukan impor, maka akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif seperti ini. Barang tertentu lampiran 1 itu 10% dari nilai impor. Barang tertentu lampiran 2 itu 7,5% dari nilai impor. Kemudian selain barang tertentu yang lampiran 1 dan 2, ini lampiran 1 dan 2 adalah lampiran dari peraturan Menteri Keuangan untuk PPh pasal 22. Nanti akan saya berikan via email. Selain barang tertentu tadi, apabila memiliki API itu angka pengenal impor, maka tarifnya 2,5% kali nilai impor. Kemudian memiliki API khusus untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, itu tarifnya 0,5% kali nilai impor. Kalau tidak punya API itu sekali lagi angka pengenal impor, maka tarifnya adalah 7,5% kali nilai impor. Untuk barang yang tidak dikuasai, maka tarifnya 7,5% kali harga jual lelang. Barang tidak dikuasai itu apabila ada importir melakukan impor barang, kemudian barangnya tidak ditebus atau tidak diambil karena tidak bayar pajak, maka dalam jangka waktu 60 hari ini harus dilelang. Apabila kita kemudian membeli barang lelang tersebut, kita harus membayar PPh pasal 22. Tarifnya 7,5% kali harga jual lelang. Kemudian untuk ekspor komoditas batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, tarifnya adalah 1,5% kali nilai ekspor sesuai PEB. Kemudian untuk yang hasil penjualan produksi dalam negeri kepada distributor dan ATPM, ini tarifnya. Kalau dia industri semen, maka tarifnya adalah 0,25 kali DPP PPN. DPP PPN itu dasar pengenaan pajak untuk PPN. Berarti nilai transaksinya sebelum PPN. Kemudian untuk kertas 0,1 dan seterusnya. Itu ada tarifnya. Tarifnya tidak usah dihafalkan. Yang penting konsepnya paham ya. Nanti ada contohnya. Kemudian selanjutnya, pembayaran atas pembelian barang untuk bendaharawan, BUMN, dan anak perusahaan BUMN, maka tarif PPh-nya adalah 1,5% kali harga pembelian. Jadi kalau ada bendaharawan pemerintah beli barang nilainya di atas 2 juta, maka dia harus pungut pasal 22, tarifnya 1,5%. Demikian juga untuk BUMN dan anak perusahaan BUMN tertentu. Kemudian untuk pembelian batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam, tarifnya adalah PPh dua-duanya 1,5% kali harga pembelian. Untuk penjualan emas batangan itu 0,45% dari harga jual emas. Kemudian untuk pembelian bahan baku industri dan eksportir sektor yang 5 tadi, yang perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, dan perikanan, itu tarif PPh dua-duanya adalah 0,25% kali harga pembelian. Kemudian untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah, ini tarifnya 5% dari harga jual produk-produk yang ini dari 1 sampai dengan 6. Kemudian kembali ke impor barang. Ada pengertian tadi nilai impor. Yang ini ya, ada pengertian nilai impor. Nilai impor itu apa? Nilai impor itu adalah nilai CIF, cost, insurance, dan freight, angkutannya, ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lain. Ini namanya nilai impor. Jadi harga barang ditambah asuransi ditambah angkutan, itu namanya CIF, ditambah biaya masuk dan pungutan lain, maka itu namanya nilai impor. Tolong diingat, tidak termasuk PPN. Ya, saya ulangi, tidak termasuk PPN. Nilai impor itu tidak termasuk PPN. Nilai impor ini diperlukan untuk menentukan berapa sih PPh pasal 22-nya.